Katanya orang Kalimantan kok bahasa Melayu. Kalimantan Barat tuh Melayu lah dia bang. Baru je semalam kau sampai kat Malaysia. Ya dah asyik menggunakan bahasa Malaysia je kau. Padahal kau ni orang kampung. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boronaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, sebelum saya datang ke Malaysia ini, saya sudah kenal ya bahasa Malaysia atau bahasa Melayu itu kan agak sama ya dengan bahasa Melayu di Medan ya. Tapi taklah sama sangat. Cuma logat-logatnya itu agak sama, betul tak? Dan juga saya agak memahami karena saya dulu pernah nonton itu film DKI, maksudnya Dono Kasino Indro. Kalau orang Indonesia pasti tahu tuh cerita itu dari Indonesia ya, seperti lawak-lawak begitulah ya. Jadi mereka itu pernah syuting di Brunei Darussalam dan juga di Malaysia ya. Jadi disitulah saya mengenali ya bahasa Malaysia itu ternyata hampir sama dengan bahasa Melayu di Medan ya kan. Jadi kita akan nonton ya pemirsa, apa sih ya pengalaman-pengalaman orang Indonesia yang datang ke Malaysia ini pada saat pertama kali. Apakah mereka kesusahan untuk belajar bahasa Melayu? Yuklah kita saksikan videonya berikut ini. Kenapa ya? Aku di Malaysia udah 6 tahun. Lucu lah Dari waktu kalau aku Debbie. bocil sampai sekarang udah pada berjenggot muka-muka aku ya kan. Sampai bulu rawa-rawa aku pun udah panjang semua. Tapi aku masih belum bisa bicara bahasa Melayu. Aku belum bisa fasil Melayu. Padahal aku tuh tiap hari kerja dengan orang Melayu. Tapi gak bisa aku bicara bahasa Melayu. Bahkan aku gak bisa lupain bahasa Indonesia. Kalau misalkan aku ngomong bahasa Melayu, pasti akan ada Indo-Indonya dikit. Kenapa ya kira-kira kayak gitu? Padahal aku juga pengen loh fasil bahasa Melayu, tapi kayak nggak bisa gitu. Aku tak boleh cakap kaya, aku tak boleh cakap iya, dan aku tak boleh cakap bisa. Ini tips lah dari kawan aku yang orang Malay. Dia cakap sebab kalau aku cakap 3 kata tu nampak sangat kalau aku orang Indonesia. Kemarin tu aku ada kawan baru. Dan kawan baru ni macam challenge aku untuk cakap bahasa Melayu. Actually tak adalah kawanku tu nak challenge. Dia just nak tahu macam mana kalau aku order makan kat luar, boleh tak aku order dalam bahasa Melayu. And then kita start borak-borak. Lepas borak-borak tu aku sedih sikit sebab aku tersadar aku tak pandai cakap bahasa Melayu. Jadi mulai sekarang aku harus banyak berlatih. Semangat! Itulah kawanku bagi aku tips, jangan cakap kaya, start guna macam, jangan cakap bisa, guna boleh, dan jangan cakap iya, gitu katanya. Ada yang nak bagi tips macam kawan aku tu untuk aku? Dengan senang hati aku terima tipsnya. Ayo pemirsa di Malaysia, bagi tipsnya ya, apa saja bahasa yang tidak boleh digunakan agar tidak menampakkan bahwa orang itu adalah orang Indonesia. Tapi ya rasanya kalau bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia itu hampir sama ya. Cuma ada beberapa kata aja yang memang tidak sama artinya. Sama sebutannya tapi maknanya itu beza ya kan. Jadi ya itulah uniknya ya. Tetapi kalau kita bandingkan jika orang di Indonesia sana datang ke Malaysia ya, mereka masih menggunakan bahasa Indonesia seperti saya ya kan. Tapi orang di sini tuh fair aja. Is okay why katanya, nggak masalah itu ya. Mereka menerima karena ya kita harus pahami ya, seperti kami ini orang Indonesia yang tinggal di mana-mana saja tapi masih menggunakan bahasa Indonesia itu karena ya masih berhubungan dengan orang-orang di Indonesia. Contohnya seperti keluarga kan menggunakan bahasa Indonesia ya kan.
Nah, jadi ada lagi nih video selanjutnya. Jom kita nonton bersama-sama. Oi, untuk orang yang baru masuk Malaysia yang sok pandai bahasa Melayu. Apa, kenapa, siapa, di mana? Mohon maaf dia bang sebelumnya. Izin setik ya kan bang. Emang kenapa kalau kita pakai bahasa Melayu bang? Kan sebelum masuk ke Malaysia nih di PT itu 6 bulan kita harus belajar bahasa-bahasa dulu bang. Sebelum masuk ke negara orang bekerja. Jangan bilang abang ikut tongkang. Jangan bilang ikut tongkang abang ya. Waduh, bahaya ini. Kita harus menyesuaikan kita di mana bang. Tak apalah kita belajar bahasa Melayu. Toh juga yang mereka masuk Malaysia tuh, yang baru masuk Malaysia itu mungkin mereka sudah lihat filmnya Gangster 2 atau film Upin Ipin atau film dari Malaysia. Mereka pandai bahasa Melayu. Iri ya bang, gak bisa bahasa Melayu. Enggak, pertanyaan aku cuma satu bang, gini bang. Kan sebelum masuk Malaysia tuh di PT kita diajari bahasa Malaysia bang. Betul nggak sih? Okey, saya nak jawab komen ini ya. Maksud komen ini adalah dia menggunakan bahasa Batak ya sayang ya. Maksudnya seperti ini. Kau ni selalu menggunakan bahasa Malaysia. Padahal kau ni orang tiga dulu. Baru je semalam kau sampai kat Malaysia. Ya, dah asyik menggunakan bahasa Malaysia je kau. Padahal kau ni orang kampung. Lebih kurang macam itulah. Maksudnya adalah saya ni macam orang lupa diri gitu ya. Bro, saya bukan baru semalam sampai Malaysia. Dah hampir 21 tahun saya duduk di Malaysia ya sayang ya. Kalau difikir-fikir dan kalau dikira-kira, ya, saya dah lebih lama di Malaysia daripada di Indonesia. Lagi-lagi saya umur 1 tahun hingga 7 tahun belum faham apa-apa sangat. Ya, kalau nak ikutkan baru umur 8 tahun sampai umur 20 tahun baru saya mula memahami Indonesia. Ya, tapi saya umur 20 tahun sampailah umur 40 tahun lebih di sini, ya, saya dah tinggal di Malaysia gitu ya. Okey. Tapi walaupun demikian, saya tak pernah lupa asal usul saya. Saya tak pernah lupa diri sebab di mana pun saya berada, saya selalu mengakui diri saya orang Indonesia ya. Saya selalu perkenalkan diri saya orang Indonesia walaupun orang tak tanya. Dan kalau saya ni lupa diri, tak perlu saya buat video-video saya masa saya di kampung. Tak perlu saya buat video-video saya bersama keluarga saya di Indonesia sana. Okay? Yang menuai banyak kecaman, rumah kakak saya buruk lah. Ya? Tapi saya okey je, saya tak pernah malu. Ya? Dan lagi satu, prinsip saya adalah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ketika saya berada di Malaysia, saya menggunakan bahasa Malaysia. Ketika saya berada di Indonesia, maka saya akan menggunakan bahasa Indonesia sayangku. Dan untuk pengetahuan anda, saya buat TikTok di Malaysia dan saya berniaga di Malaysia. Okay? Ramai customer saya orang Malaysia sayangku. Ya, walaupun tak dinafikan juga ramai customer saya orang Indonesia yang berada di Malaysia juga gitu ya. Jadi saya haruslah menggunakan bahasa Malaysia sayangku. Faham di situ untuk perniagaan saya juga, untuk bisnes saya juga, untuk cari nafkah untuk keluarga saya, kakak-kakak saya, adik-beradik saya, ayah saya yang berada di Indonesia. Begitu sayangku. Okey? Keluar dari kampung sayang supaya jangan ketinggalan. Muah. Asik, Katanya kena orang lo. Kalimantan kok bahasa Melayu. Kalimantan Barat tu Melayu lah dia bang. Naik darah aku. Nak bahasa apa lagi? Bahasa Portugis. Bahasa Melayu lah dia bang. Kalau Kalimantan Barat tu bahasa Melayu. Bahasa Penipen gitu, mirip. Bahasa Malaysia. Tak, saya orang Kalimantan Barat. Kalimantan Barat tu memang bahasanya bahasa Melayu gitu. Ngapi tanggai cikubeh. Kelakar betul ya. Asal bahasa Melayu saja terus dikecam. Ya, asal orang bahasa Melayu aja terus diingat itu orang Malaysia. Diingat itu Malaysia. Tak sadar ya, Melayu itu juga ada di Indonesia, di Medan. Ya, Kalimantan itu ada suku Melayu. Ya kan? Jadi kalau kalian rasa bahasa Melayu itu tak sama dengan bahasa Indonesia. Nah, beginilah. Cobalah ya. Kayak saya ini bahasa Batak. Ya, jumpa dengan orang Batak. Ya, saya juga menggunakan bahasa Batak. Oke. Itu bahasa Batak. Terus yang suku Jawa, suku Minang, apa mereka paham dengan bahasa saya? Ya, bahasa Batak enggak kan? Jadi ya, kalau dari saya, prinsip saya lebih baik kita memahami banyak bahasa agar kita lebih luas wawasan, ya kan? Jadi jangan seperti kata dalam tempurung lah. Sikit-sikit aja kalau orang bahasa Melayu terus dikecam. Lihat ya, kalau kita seperti mau bekerja
nggak usah di Malaysia aja lah, di Jepang, di Korea, itu pasti ada syarat-syaratnya harus pandai bahasa Korea, pandai bahasa Jepang. Seperti juga kalau mau pergi ke Malaysia ini kerja, tapi yang legal ya, ya harus belajar juga bahasa Melayu. Karena kalau kita tidak paham menggunakan bahasa Melayu itu bagaimana orang lain bisa nerima kita bekerja, begitu ya kan? Seperti halnya kalau orang yang mau bekerja di Indonesia pasti harus memahami juga kan bahasa Indonesia, begitu pemirsa. Jadi tak perlulah kita mempertikaikan bahasa ini ya, biarlah kalaupun ada orang Indonesia yang menggunakan bahasa Melayu di Malaysia ini, tak apalah. Macam kami ni menikah dengan orang Malaysia, anak kami ni orang Malaysia, ya kan? So apa yang patut kami gunakan adalah bahasa Malaysia sebenarnya. Sebab nanti anak-anak kami kalau sekolah mesti diorang harus memahami ya 100% tu bahasa Malaysia. Kalau tak susah nak lulus, tahu tak? Betapa pentingnya bahasa Melayu di sini. Jangan kalian pertikaikan lagi kalau macam kami ini ya, yang menikah dengan orang Malaysia ya, kalian kecam, kalian bilang enggak nasionalisme, lupa diri lah. Lihat ya, semalam saya pergi ke hospital ya, saya jumpa dokter bawa anak-anak saya. Ya, dokter tuh tanya, kalau puan dekat rumah ya menggunakan bahasa apa dengan anak-anak? Saya cakap aja lah bahasa rojak. Nah, dokter tuh tanya, puan asal mana? Sebab dalam kad itu kan tak ada kan nama saya dengan warga negara mana kan. Kalau buku kawin dan juga surat beranak-anak barulah ada kan asal negara emaknya dari mana, bapaknya dari mana, macam tu. So saya cakap lah, saya ni orang Indonesia. Oh, orang Indonesia, dia cakap macam tu. So saya tengok ya orang Malaysia ini it's okay aja dia orang. Kalau orang pendatang itu menggunakan bahasa dia ya, walaupun sebenarnya harus kita menjunjung tinggi di mana kita pijak ya, bumi itu disitulah langit dijunjung, begitu kan. Tetapi mereka paham, mereka tidak paksakan, asalkan kita menggunakan bahasa dengan baik ya kan. Jangan kita menghina bahasa negara Malaysia ini, dah kita tidak menggunakan bahasa Malaysia, kita hina pula macam itu kan. Jadi itulah ya yang saya pandang dari video ini, betapa luasnya wawasan orang Malaysia sendiri karena mereka tidak mempermasalahkan mengenai bahasa. Asalkan ya orang yang datang ke negaranya itu menghormati negara mereka, menghormati undang-undang mereka. Even saya orang Indonesia, mereka tak pernah tuh buat-buat muka ya, dokter-dokter, nurse-nurse tuh ya, ataupun jiran-jiran saya tak pernah. Ya mereka welcome kepada saya. Jadi saya rasa ya kan orang-orang di sana itu, di tanah air saya itu harus open minded lah ya. Karena bahasa ini sebenarnya memang ya menunjukkan bangsa. Tapi kalau kita tidak membuka pemikiran kita untuk belajar bahasa yang lain-lain itu, sampai kapan kita ya kekurangan ilmu, begitu ya. Jadi kalau seperti yang saya pahami, kalau kita memiliki banyak bahasa, memahami banyak bahasa, itu lebih menguntungkan kita karena kita lebih ramai teman ya, ramai sahabat. Lepas tu kalau nak cari kerja tu senang ya, dapat gaji besar begitu ya kan. Jadi ya itu kita lihat ya tadi itu yang orang Batak itu ya, dia dihina dengan sukunya sendiri. Cobalah, aku tak paham lah dengan suku sendiri, dengan bangsa sendiri pun sanggup kecam disebabkan dia menggunakan bahasa Malaysia. Cobalah. Sedangkan kalau kami pulang ke Indonesia, kami menggunakan bahasa Indonesia. Tengok sekarang kan, saya ini buat video, saya bahasa rojak, itu juga ada yang mempertikaikan. Padahal sama-sama paham kan apa yang saya ucapkan kan. Pernah saya dulu bahasa Malaysia, mungkin logatnya agak-agak kurang. So ada orang Malaysia yang tegur saya, Kak Boru gunakan aja bahasa Indonesia kami oke je. Tengok betapa
besarnya hati mereka untuk menerima saya pendatang ini. Kenapa kalian sesama bangsa tak boleh menerima kami yang menggunakan bahasa orang lain untuk ya memperluas wawasan kami di negara orang? Apa masalah? Oke, jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye bye.